Saat ini saya sedang berada di kantor dari PT DSI atau Dana Syariah Indonesia. Tepatnya terletak di kawasan SCBD Jakarta. Nah, seperti terlihat kondisinya dari salah satu unit dari milik PT DSI ini sudah dalam kondisi tersegel, sudah disita berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan seperti terlihat kantor ini sudah tidak teroperasi, sudah terkunci dan tersegel, dan ada polis lain di sini, tidak ada aktivitas di dalamnya. Di dalam juga terlihat gelap gulita karena sudah tidak membayar listrik sejak beberapa saat yang lalu. Nah, ini adalah salah satu unit yang dimiliki oleh PT DSI. Dan kalau total sendiri yang berada di tower yang sama, ini ada 3 unit yang sudah disegel dan juga merupakan statusnya aset yang sudah disita. Nah, ini merupakan bagian dari asset tracing yang diharapkan nantinya menjadi bagian dari mekanisme untuk pemulihan kerugian yang dialami oleh para korban. Itu tadi satu unit. Nah, unit kedua kita bisa lihat di sini. Ini adalah unit kedua yang juga dalam kondisi tersita, kemudian tertutup, ada polis lain di sini, dan juga tidak ada aktivitas di dalamnya. Tadi di unit pertama itu terlihat ada logo PT Dana Syariah Indonesia. Dan kalau berbicara tentang kepemilikan, unit-unit yang ada di sini itu statusnya sudah dibeli sejak awal. Oleh karena itu saat ini statusnya sudah disita, namun dengan nama pembeli yang berbeda-beda ya. Dan ini adalah unit ketiga. Ini yang ketiga, ini juga sudah dalam kondisi tersegel. Tapi yang berbeda, ini terlihat di dalam ada ruang seperti ruang pertemuan dan juga perkantoran yang terlihat lebih luas spesial jika dibandingkan dengan 2 unit yang pertama tadi. Dan kalau kita menilik dari timelinenya ya, ini sejak Mei 2025 itu mulai muncul keluhan dari para nasabah atau para lender yang mengeluhkan tentang kesulitan pada saat mencoba untuk mencairkan imbal hasil. Nah, sejak saat itu mereka kemudian menghubungi nasabah-nasabah lain yang juga mengalami kesulitan yang sama. Kemudian mereka membentuk paguyuban dan mulailah mereka melaporkan keluhan-keluhan tersebut. Nah, sejak saat itu dimulailah penyelidikan dan juga penyidikan dari kasus ini. Dan sejak saat itu pula aset-aset ini dicoba untuk di-trace. Aset tracing itu diharapkan bisa masuk dalam mekanisme pemulihan kerugian bagi para nasabah, dan 3 unit kantor PT DSI yang ada di sini merupakan bagian dari mekanisme tersebut. PT DSI memiliki 3 unit kantor di lantai 15 Gedung Prosperity, kawasan Jakarta Pusat. Informasi yang realitas dapatkan, 2 unit diantaranya dimiliki atau dibeli sejak 2018 dan terdaftar atas nama DSI. Berikutnya, tahun 2023, DSI kembali membeli unit baru, namun atas nama Mary Yuniarni. Realitas menelusuri jejak pencucian uang para tersangka PT DSI di sekitaran Jakarta. PT Duo Properti Lestari diduga kecipratan aliran dana DSI. Perusahaan ini dimiliki oleh Mary Yuniarni, namun menggunakan nomine atau atas nama orang lain. Saat ini kami sudah tiba di kawasan Bunjit, Jakarta Selatan, tepatnya di Bunjit Business Center. Nah, di sini ada sebuah aset yang sudah disita oleh Barreskrim Polri. Ini merupakan aset milik MY yang merupakan tersangka dalam kasus PT DSI. Nah, kalau sekilas ini merupakan kawasan ruko yang terdiri dari sekitar 3 lantai. Kita akan lihat seperti apa di dalamnya. Dan situasinya seperti ini adalah ruko yang sudah ditempeli stiker yang menunjukkan bahwa aset ini sudah disita oleh Barreskrim Polri berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau kita lihat ke bagian dalam ya, itu di situ terlihat ada 4 lantai di situ yang menunjukkan perusahaan yang dimiliki oleh MY yang merupakan mantan direktur PT DSI. Ada perusahaan yang pertama PT Duo Properti Estate dan juga PT Mediva Barokah Internasional.
Nah, yang menarik, MY yang merupakan mantan Direktur PT DSI ini merupakan istri dari FH yang juga baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini beberapa waktu yang lalu. Bersama-sama mereka membuat, menurut keterangan PPATK, ada 52 perusahaan cangkang yang digunakan untuk menampung sebagian besar dana yang berasal dari PT DSI yang seharusnya disalurkan kepada pihak borrower untuk pembiayaan properti. Dalam kasus DSI, Baris Krim Polri telah menyita aset bangunan dan tanah senilai 320 miliar rupiah. Sebagian besar aset tersebut terafiliasi dengan MY dan FH. Di Jakarta Selatan, penyidik juga menyegel aset terkait DSI. Bangunan ini semula adalah sebuah coffee shop bernama Littlewood, berada di Jalan Jeruk Purut di Cilandak Timur. Berjarak 200 meter dari lokasi ini, penyidik juga menyegel sebidang tanah seluas 401 meter. Sementara aset ketiga hanya berjarak ratusan meter dari lokasi kedua. Persisnya berupa satu unit rumah di sebuah klaster hunian premium di Jalan Jeruk Nyonya. Bangunan bergaya Mediterania seluas 500 meter persegi ini dilengkapi 5 kamar dan kolam renang. Di pasaran properti, unit di klaster ini ditawarkan seharga 13,5 miliar rupiah. Diduga sebelumnya rumah ini ditempati oleh MY dan FH. Di wilayah Bandung, Jawa Barat dan Deli Serdang, Sumatera Utara, penyidik juga telah menyegel beberapa aset. PT DSI diduga melakukan praktek ponzi demi menarik nasabah. Praktek gali tutup lubang dilakukan untuk membayar imbal hasil. Namun, sebagian besar dana justru masuk kantong perusahaan pribadi. Nah, faktanya hanya sebagian, tidak semuanya ya disalurkan perusahaan properti ini. Dan perusahaan properti pun saya lihat juga perusahaan properti milik dia sendiri gitu ya. Di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, juga ada aset milik MY dan FH. Hunian berkonsep apartemen dan kos ini ditawarkan oleh PT Duo Properti Lestari sejak Maret 2024. Harga per unitnya dibanderol mulai dari 150 juta rupiah. Namun faktanya, gambar yang dimunculkan di video saat itu jauh berbeda dengan kondisi di lapangan saat ini. Dua tahun lebih sejak prosesi peletakan batu pertama, hingga kini belum ada unit yang terbangun. Di kawasan seluas 3,5 hektar ini, rencananya akan dibangun 1.200 unit apart kos. Targetnya menyasar ribuan pegawai pabrik di kawasan industri Cikarang, namun kini ternyata mangkrak. Di lokasi ini, Realitas menemukan 2 lembar memo internal berkepala surat PT Duo Properti Lestari. Isi memo ini makin mempertegas simpul kerajaan bisnis dan modus operandi pencucian uang tersangka FH dan MY. Nah, ini disebutkan transaksinya harus dilakukan melalui aplikasi Icon. Tidak diperbolehkan menarik ini. Nah, aplikasi Icon ini dimiliki oleh PT Icon Triarta Mas. Nah, perusahaan ini dimiliki oleh Fitri Hadi yang merupakan suami dari Mary Yuniarni. Diketahui tahun 2019 silam, Koperasi Karyawan Bursa Efek Indonesia juga menggandeng aplikasi Icon. Saat itu, FH menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Resiko BEI. Icon adalah aplikasi dompet elektronik yang berfungsi sebagai mesin Electronic Data Capture atau EDC digital. Kopi dari hati The Millennial City resmi dibuka. Kita hitung sama-sama. 3, 2,
Di mana ada Fitri Hadi, di situ ada DSI. Itulah benang merah yang tergambar dari fraud PT Dana Syariah Indonesia. Realitas menemukan jejak digital FH dan MY saat peresmian sebuah coffee shop yang berada persis di belakang kantor pemasaran Millennial Siri Cikarang. Kami komit sebagai pemilik untuk mengembangkan semuanya ini. Dari perencanaan kita ya, ada hunian yang jumlahnya cukup banyak, kalau tidak salah ada 1000-an unit ya. Nantinya kalau jadi, dengan adanya The Millennial City ini membantu para sales untuk produk knowledge kepada calon customer. Ketika mereka datang, sales berkorban dikit dong, keluarin berapa harganya kopi, 15.000, 18.000, maka dijamin pasti NUP dan closing. Realitas juga menelusuri jejak Fitri Hadi di Jawa Barat. Diketahui PT DSI juga menjalin kerjasama dengan Bank Al Barokah. Di bank ini, ternyata FH tercatat sebagai pemegang saham pengendali sekaligus pemegang saham mayoritas. Kepemilikan saham FH dan kerjasama DSI dengan BPRS Al Barokah sama-sama di tahun 2024. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap, aliran dana DSI ke perusahaan cangkang maupun perorangan yang terafiliasi sebesar 1,2 triliun rupiah. Sementara dana yang disalurkan untuk pembiayaan properti hanya 10%. Sebagian dana bahkan mengalir untuk membiayai pengadaan motor listrik senilai seratusan miliar. Pembiayaan motor listrik dimaksud tidak lain oleh PT Surya Finansial Utama yang beralamat di Gedung Prosperity. Dari hasil penelusuran data administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan HAM, diketahui pemilik manfaatnya adalah Faris Hari Akila yang tidak lain adalah anak dari FH. Realitas juga menelusuri keberadaan PT Surya Ritelindo Utama atau S-Mart. Diketahui di perusahaan ini, nama Faris Hari Akila juga terdaftar sebagai pemilik manfaat utama. Kalau berdasarkan transaksi keuangan, itu banyak aliran dana ke perusahaan-perusahaan afiliasi dari DSI. Kami mencatat sebanyak 52 perusahaan afiliasi dari DSI yang menerima aliran dana dari para nasabah DSI ini. Nah, sebagian besar malah dari perusahaan-perusahaan afiliasi tersebut itu tidak bergerak di bidang properti sebagaimana dijanjikan atau ditawarkan oleh PT DSI kepada masyarakat. Saya kira disitulah salah satu unsur pidananya karena dia mengelabui atau melakukan penipuan kepada para nasabah atau investornya. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut ini ada karena ada uang itu atau perusahaan ini ada dulu? Ya, perusahaan ini ada yang baru dibentuk, ada yang memang dia beli. Jadi macam-macam usahanya gitu ya. Ada yang bergerak di bidang misalnya food beverage, ada bergerak di bidang motor listrik dan sebagainya. Jadi banyak sekali perusahaan afiliasi yang menerima aliran dana dari PT DSI. Tapi sebenarnya penyaluran dana untuk pendanaan properti itu ada atau tidak? Ada, memang ada. Cuma jumlahnya tidak. Harusnya kalau berdasarkan perjanjian kan semua dialirkan untuk pembiayaan properti. Artinya ada perusahaan properti yang membutuhkan funding. Nah, DSI sebagai perantara dia menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan ke sini, ke perusahaan properti tersebut. Nah, faktanya hanya sebagian, tidak semuanya ya disalurkan ke perusahaan properti ini. Dan perusahaan properti pun saya lihat juga perusahaan properti milik dia sendiri gitu ya. Jadi bukan ditawarkan ke perusahaan properti yang membutuhkan funding. Ada sih, tapi tidak banyak. Sosok Fitri Hadi diduga kuat sebagai aktor intelektual di balik kasus fraud DSI. Dana lender DSI mengalir jauh ke perusahaan jasa keuangan hingga retail yang dimiliki oleh petinggi DSI sendiri. Dunia investasi dan sebagainya memang dunia yang kerap memang dijalani oleh FH. Penyidikan
kasus dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan PT DSI masih terus berlangsung. 10 Juni lalu, Bareskrim kembali menetapkan satu tersangka baru, yaitu Fitri Hadi atau FH. FH adalah pendiri sekaligus penasihat PT DSI. Sosoknya bukanlah orang sembarangan. Entah sebuah kebetulan atau tidak, di kasus ini penyidik menyebutnya sebagai aktor intelektual yang mengetahui seluk-beluk penyimpangan tata kelola PT DSI. Dari informasi yang kami himpun sejauh ini, FH ini adalah dinilai sebagai sosok yang paling berperan dalam fraud di PT DSI. Nah, kita akan mengkonfirmasi sejauh mana peran sosok FH dan juga bagaimana perkembangan penyidikan pasca FH ditetapkan sebagai tersangka. Saya sudah janjian dengan Kepala Tim Penyidik Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susanto. Terima kasih atas waktunya Pak untuk Realitas Metro TV. Perkembangan terbaru dari pengusutan kasus PT DSI, Pak. FH sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apa, bagaimana, dan peran serta keterlibatan FH di kasus ini? FH ini memang statusnya itu adalah konsultan, advisor di situ. Tetapi memang fakta-fakta membuktikan bahwa memang FH ini melengkapi peran dari fase dari perencanaan, pendaftaran, hingga pada saat sudah mendapatkan izin. Gitu. Di mana pada saat awal memang FH ini masih menjabat di OJK yang kemudian dia keluar. Gitu ya. Memang kan dari profilnya FH ini memang dunia investasi dan sebagainya memang dunia yang kerap memang dijalani oleh FH. Sepak terjang Fitri Hadi memang cukup lama malang melintang di dunia jasa keuangan. Selepas dari OJK, ia menempati posisi strategis di Bursa Efek Indonesia hingga tahun 2022. Sementara di PT DSI, ia disebut sebagai pendiri sekaligus penasehat. FH ini ada 4 peran utama. Yang pertama adalah dia founder advisor. Tadi itu perannya dia di situ. Ya, juga sebagai komisaris ada di beberapa perusahaan yang menerima aliran dari TDSI. Kemudian juga pemilik saham nomini. FH ini pemilik saham nomini, kemudian aktif dalam RUPS, weekly meeting dan sebagainya, ya, mencari super lender dan sebagainya. Kemudian yang ketiga mengetahui campaign project fiktif. Ada yang sudah sampai 100 kali di-upload dan sebagainya gitu. Seharusnya sebagai advisor dengan pengetahuan yang dia miliki gitu karena pernah menjabat di OJK harusnya itu tahu itu adalah melanggar aturan. Kemudian juga dalam TPPU-nya menerima aliran-aliran secara langsung ataupun tidak langsung dari PT DSI. Kuat diduga PT DSI telah menjalankan skema Ponzi berkedok proyek fiktif. Modusnya, nasabah atau lender ditawari program pendanaan proyek properti dengan imbal hasil hingga 18%. Namun, faktanya palsu belaka. Klaim DSI memang begitu meyakinkan. Melalui website resminya, DSI mengaku telah menyalurkan dana 3,87 triliun rupiah kepada 1.440 borrower atau peminjam. Namun nyatanya hanya akal-akalan belaka. Faktanya, dana dari nasabah justru masuk ke rekening perusahaan milik para tersangka. Kami mencatat ada sekitar 5 rekening escrow, itu resminya adalah PT DSI, yang sebenarnya tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam di situ. Gitu. Ya. Gitu. Dia harus sudah dimasukkan ke rekening-rekening borrower. Gitu. Ini hanya untuk penampung saja. Gitu. Tetapi fakta penyidikan menemukan bahwa dari rekening ini kemudian karena proyeknya fiktif mau dikemanakan gitu. Kan kalau proyeknya benar pasti nyampainya ke borrower gitu. Tapi karena dia punya proyeknya itu fiktif, maka dia buatlah rekening vehicle. Nah, dari rekening vehicle ini itu kemudian masuklah kepada rekening-rekening cangkang tadi. Kemudian
Setelah itu masuk rekening ini, kemudian barulah dia menikmati dan sebagainya, dan digunakan untuk operasional dan sebagainya gitu. Jadi ya uang itu ya berputar ya di situ. Untuk memuluskan modusnya, diduga kelompok FH memanfaatkan relasi dan keluarganya untuk mendirikan 52 perusahaan cangkang. Membuatlah perusahaan-perusahaan. Makanya kami melihat kalau perusahaan itu didirikan dalam masa tempus delicti ini, maka kami menduga bahwa memang untuk memanfaatkan dana DSI. Karena ini kan temposnya dari sejak 2017, 2018 sampai dengan 2025 terakhir untuk setelah dilakukan audit oleh OJK. Nah, jadi kalau perusahaan itu berdiri, karena kan sudah sejak merencanakan pendaftaran hingga tahun 2021 itu sudah mulai running, dia punya izin, kita lihat perusahaan ini berdiri tahun berapa. Gitu. Jadi kami nantinya pada SPDP yang korporasi ini kami akan lihat perusahaan-perusahaan itu berdiri kapan, terafiliasi nggak dengan perorangan dari para pengurus dari DSI. Ini pertanggungjawabannya nanti OJK juga nih, harus memberi penjelasan. Kasus fraud dan praktik Ponzi PT DSI telah memakan banyak korban. Dana investasi masyarakat sebesar triliunan rupiah diselewengkan dengan penuh intrik. Tentu tidak cukup berhenti pada 5 tersangka, namun juga harus menyeret korporasi-korporasi yang diduga terlibat. Penyidik harus mengusut tuntas agar para pelakunya bertanggung jawab dan hak-hak korban bisa dipenuhi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.